Halo lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang masalah config, yaitu apa saja yang perlu dirubah dan apa saja yang perlu diperhatikan ketika kalian import atau pakai config punya orang. Nah, di video ini kita akan coba bahas lebih dalam lagi tentang masalah config ini lur. Jadi kita akan coba ya perhatikan satu-satu untuk masalah portnya, dan itu nanti ketika kalian pakai yang namanya open class Android atau segala macamnya, itu confignya pasti nggak beda jauh lur. Atau misalkan kalian nih pakai yang namanya injektor lain yang berhubungan dengan port-port seperti ini, itu kalian nggak akan kebingungan. Ya udah, nggak usah kelamaan, kita langsung aja. Jadi jangan skip videonya dan coba perhatikan pelan-pelan untuk masalah config ini. Ya udah, nggak usah kelamaan, kita langsung aja ke bagian layarnya lor. Oke lor, ini aku sudah berada di layarnya. Kita langsung aja buka dulu open class-nya. Ini kita buka dulu ya OpenWrt nya. Nah, yang pertama, kalau kalian belum buka open class, silahkan buka dulu open class-nya. Dan kita akan masuk ke bagian config. Nah ini, jadi kalau kalian ingin membagikan confignya, silahkan klik download running config, yang artinya kita akan mendownload config yang sedang berjalan saat ini. Jadi kita bisa langsung download running config. Kalau nggak jalan gimana? Ya bisa klik download config yang ini, yang di ini ya. Nah, misalkan kalian sudah dapat ya confignya seperti ini. Nah, ini kita akan coba jelaskan satu persatu untuk masalah config dari open class sendiri. Config open class, terus config class for Android atau CFM ya, itu bisa, atau CFA juga bisa. Ini sebenarnya sama aja, cuman perlu kita perhatikan lebih detail lagi untuk masalah confignya. Kita coba buka dulu yang ini, notepadnya ini. Kok notepad, confignya kita buka dulu. Nah, kita taruh sebelah kanan ya, dan sebelah kirinya kita taruh open class-nya biar sejajar seperti ini lor. Nah, kalau sudah, ini kan banyak sekali ya untuk runutan-runutannya. Kita langsung aja lor. Yang pertama ini nanti akan kita bahas masalah redir port atau port ya yang ada di sini. Kita coba ke sebelah kiri ini ada di menu, sebentar, di menu global ya. Kalian buka di menu global atau tab menu global yang ini di open class ya, jangan lupa. Lalu kalian coba klik bagian general setting yang ini, yang general setting. Nah ini lor, di sini ada keterangan-keterangan, di bawahnya ada yang ada tulisan port-portnya ya. Nah ini ada DNS port ya, kalian cari di sini yang namanya DNS port, ada nggak? Ini portnya 7874, apakah ada? DNS port nggak ada ya. 7893. Nah, kalau nggak ada kita abaikan, atau misalkan mau ditambahkan juga nggak apa-apa. Misalkan tambahkan di sini ini redir port, atau di sini nanti tambahkan DNS port, itu boleh. Tapi formatnya kalau nggak tahu nggak usah ditambahkan lor. Lalu ada redir port. Nih, kita samakan ya. Ini 7892. Kita samakan juga nanti di config-nya 7892. Kalau misalkan belum sama gimana? Kalian coba samakan aja. Nanti baru kita import supaya nanti terhubung ya ke dalam aplikasi class-nya atau aplikasi atau tunnel open class-nya ya. Lalu ada yang namanya T-proxy port. Nih, T-proxy port, ada portnya itu 7895. Nah ini 7895 dan sama. Lalu HTTPS port, tulisannya cuma port aja di sini 7890 dan sama lor. Pokoknya untuk port-portnya kalian perhatikan di sini ya. Ada SOC port 7891, SOC port tuh 7891 sama, mixer tuh 7893. Nah, untuk mode ini sebenarnya yang ada di sini nih, di bagian operation mode, di bagian yang ini proxy mode. Nah ini kan role ya. Kalau misalkan global apa ya, kalian bisa ganti ke global. Nah seperti ini, seperti itu ya. Lalu kita tambahkan di bawahnya ada log level, itu modenya silent, dan allow LAN ini harus true lor. Jadi kalau misalkan kalian pakai V2 itu ada allow LAN juga, itu harus di true di pengaturannya. Dan kalau di open class juga kita harus true.
Dan ada external controller, ini ada 0000 lalu 9090. External controller ini di mana? Nah, kalian masuk ke global setting dan di bagian mana ya, dashboard setting nih. Di dashboard setting ada yang ini ya. Jadi untuk 00 ini kalian bisa ganti IP-nya, misalkan 192.168.1.1. tapi kalau misalkan kalian nggak tahu IP-nya apa, gimana caranya? Ya tinggal di 00 kan seperti ini ya. Lalu portnya 9090 dari mana? Ini ada nih di dashboard port, yaitu 9090, dan ada scriptnya itu di dashboard script ya. Itu ada rere, dan di sini rere, dan ini bisa kalian ganti juga. Nah, ini fungsinya yang bagian script ini ketika kalian mengakses YACD. Nah, seperti ini. Kalau misalkan nanti dia nggak berhasil dijalankan YACD-nya, itu nanti kita harus memasukkan IP dari ini ya, ini IP yang ini, dan kita tambahkan yang namanya portnya. Cuman ini nggak bisa keluar ya, coba keluar kayak mana coba. Switch. Nah, ini kalau misalkan nanti punya kalian seperti ini lor, jadi YACD-nya nggak bisa diakses misalkan, padahal di sini sudah terhubung ya, mana ya. Nah, padahal di sini sudah jalan misalkan. Nah, sudah jalan seperti ini. Tapi di YACD masih posisi seperti ini lor. Itu kalian bisa lakukan seperti ini langkahnya. Kalian ketikkan dulu HTTP lalu _2 dan _2 ya. Dan di sini ada IP 192.168.1.1 atau IP dari OpenWRT-nya. Itu kalian copy lalu paste di sini. Nah, ini udah ikut ya sebenarnya ini ya. Tapi wajib ikut sebenarnya. Nah, itu. Jadi HTTP:2 itu wajib ikut. Lalu ada yang namanya external controllernya, itu ada 9090. Nah, ini kita masukkan di sini .2 9090 seperti itu. Dan kita lihat ada scriptnya. Ini ada isinya nggak? Ada ya. Jadi ini kita isikan yang namanya re. Nah, seperti itu lor. Kalau sudah, tinggal di add aja. Nanti kan masuk seperti ini kan udah ada ya. Kita lihat mana yang rere. Nah, ini kita klik aja, maka dia untuk YACD-nya langsung jalan. Itu kalau punya kalian YACD-nya nggak jalan ya. Dan di sini ada bin address ya, kalian samakan saja menggunakan bintang. Dan ini ada external UI atau UI. UI ya. Ini menyorot ke dalam dashboard OpenClass-nya atau foldernya ya, tampilannya lah sebenarnya, untuk tampilan dari OpenClass-nya. Ini menyorot ke sini. Ini jangan dihapus, biarkan seperti ini. Lalu yang perlu diedit sebenarnya bagian di bawah ini lor, ada DNS. Nah, ini dia true ya, DNS-nya true. Coba kita lihat di sini ada nggak DNS. DNS di bagian global setting ya, untuk seperti ini nih, DNS setting. Ini dia true, DNS remote, redirect segala macam. Pokoknya di sini di true aja lah ya. Dan IP6 kalian harus false, jangan di true ya. Karena IP6 ini nanti kalau hidup atau true biasanya mengganggu koneksi lor. Karena IP6 ini masih belum umum ya. Mungkin di tahun-tahun yang akan datang nanti IP6 ini bisa berlaku, tapi ini belum kita berlakukan. Nah, di sini ada fake mode, ini ada fake IP, atau bisa juga di sini namanya redir host, tapi biarkan seperti inilah, nggak apa-apa. Kalau misalnya kalian bingung ya biarkan seperti ini ya. Ini harusnya redir. Dan di sini ada listennya kenapa 127.0.0.1. Ini adalah IP localhost lor untuk 127.0.0.1. Jadi misalkan IP komputer kalian itu apapun namanya, apapun IP-nya, tapi localhost-nya tetap ini sama. Dan 7874 ini dari mana? 7874 ini
ini nanti akan kita tampilkan di mana ya, ada kok. Jadi listen port ini nanti akan ditampilkan di netlog dan di bagian DHCP dan DNS. Nah, dia untuk menjalankan DNS-nya ya. Nah, ini ada DNS forward atau meneruskan listen portnya ya, 127.0.0.1 dan 7874 yang ini ya. Lalu di bawahnya ada default name server seperti yang kita jelaskan kemarin. Kita hapus dulu. Nah, ini yang bagian atas ini adalah IP dari modem ya, itu yang pertama. Ini juga IP modem karena ini nggak tahu IP apa, tapi ini IP modem yang pernah saya pakai modemnya ya. Jadi IP-nya ada 6, 7 dan 10, ujungnya saya kasih 1. Ini karena IP modemnya 7, saya buat 7. Yang bawah ini ya IP Google, ini juga IP DNS Google ya. Nah, untuk fake IP ring-nya itu 192.18.0.1/16. Itu kalau kita menggunakan modenya itu fake IP ya, atau enchange mode. Kalau diaktifkan namanya fake IP. Itu di mana? Itu adanya di mana ini nggak bisa naik lagi ya. Oh, di open class, lalu di bagian global dan di bagian operation mode itu ada yang namanya nih switch page to fake IP. Nah, kita lihat dulu ya hasilnya. Dan di sini select mode ada fake IP tuh. Enchange-nya di mana? Ini kan ada enchange mode ya. Fake IP kita simpan dulu. Fake IP kita simpan atau save and apply. Nah, di sini ada tulisan enchange ya, fake IP. Kan sama ya. Enchange mode fake IP. Oke, kita lanjut ke bagian 6 server ini. Ada fake IP filter. Pakai filter nggak? Kalau nggak ya dikosongkan aja, nggak apa-apa ini bagian ini. Nah, ini ada name server. Name server ini di sini saya pakai modem dan pakai DHCP modem, lalu ada DNS Google juga, dan ada Edguard-nya saya masukkan ke sini. Ini ada DNS Google juga, ini ada TLS punyanya Edguard dan DNS-nya Google. Ini supaya apa? Supaya Edguard-nya ini bisa berjalan normal lor, makanya ditambahkan di sini. Dan di sini ada IP versi 6-nya kita false lagi. Ini yang atas ini DNS lor ya. Nah, yang bawah ini untuk IP-nya. Beda ya, untuk IP versi 6 dan DNS versi 6 itu berbeda. Nah, untuk yang ini Unified Delay True, ini adalah script tambahan aja supaya kalau kalian yang pakai Metacore itu dia pingnya stabil hijau lor. Ini untuk yang Unified Delay True. Dan ada profil store-nya true, fake IP store true, segala macam true. Yang ini saya juga agak kurang paham yang bagian ini, jadi ini kita lewati aja, tapi ini jangan dibuang ya. Kalau belum ada silahkan ditambahkan untuk bagian profile ini. Dan di bagian role ada rules, ini ada rules ya. Jadi kalau saya itu biasanya kalau nggak pakai role, yang bagian ini saya hapus semua lor. Nah, seperti itu. Supaya apa? Supaya nggak error. Jadi kalau kalian pengen ngulang settingan, yang dua ini jangan dihapus, tapi kalau ada rule lain kalian hapus aja nggak apa-apa. Seperti ini ya, dihapus semua. Dan ada proxy group. Proxy group ini nggak dihapus nggak apa-apa kalau untuk proxy group. Nah, di bagian bawahnya ada namanya proxy provider. Yang kita tahu proxy provider itu berisi akun tapi lewat file ya, akun tapi jenisnya di dalam file. Nah, sedangkan ada satu lagi itu namanya proxies. Ini saya nggak pakai proxies. Kenapa nggak pakai proxies? Karena kalau pakai proxies itu apa ya, susah di backup sih kalau kataku. Di backup juga dia langsung muncul script di bagian config-nya. Dia nggak ikut ke dalam satu file, dan dia harus ketika disimpan dia harus kayak restart firewall gitulah. Jadi nggak otomatis nambah di dalam YACD. Di dalam sini dia nggak akan nambah otomatis. Di proxies ya,
Sedangkan pakai proxy provider itu ketika diedit filenya itu di sini bisa langsung menambah otomatis akunnya. Ketika diupdate, nah seperti ini update, nanti di sini akan nambah. Ya pokoknya seperti video-video saya sebelumnya ada ya, itu kalian bisa tonton untuk cara menambah akun di proxy provider. Lalu yang paling bawah ini, yang terakhir ada rule providers. Itu ada 3 ini. Cara melihat 3-nya di mana? Kalian lihat urut ininya ya, apa namanya ini? Tegak lurusnya ya, di tulisan R ini kan tuh sama ya. Ini adalah bagian rule-nya. Ini ada R streaming, R sosmed, dan R game, yang artinya role-nya ada 3 lor. Oke lor, mungkin itu aja dulu ya untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di bawah kolom komentar, dan jika kalian ingin gabung ke YouTube Premium saya silahkan klik tombol join atau tombol gabung, nanti akan dapat grup premium juga lor. Kalau misalkan kalian join di YouTube Premium, kalian akan tetap dapat namanya grup premium, atau langsung aja gabung ke grup premium itu nggak apa-apa, silahkan klik di deskripsi atau nanti akan saya taruh di komentar pertama. Oke, terima kasih buat kalian sudah menonton videonya sampai akhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam seduluran.